Kelihatan kan teman-teman semua? Bisa Oke. kasih jempol sekarang di Zoom, enak ada itu jempol-jempol melayang. Bagus. Oke, Oke, silakan. jadi lanjut aja kita ke slide kedua ya. Oke, sebenarnya yang paling utama dalam memotret, terutama untuk mama-mama yang mungkin tidak biasa atau itu bukan sesuatu yang sering kalian lakukan dan cukup awam dengan memotret foto produk, yang paling utama itu sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah cahayanya. Dan untuk mendapatkan akses cahaya ini, kita tidak harus punya lampu yang mahal di studio foto, softbox, atau apapun itu. Yang kita bisa pakai sumber daya yang gratis dan tersedia setiap saat, kecuali malam hari, yaitu matahari. Dan sebenarnya kita bisa mengatur bagaimana memanfaatkan cahaya matahari ini untuk membuat foto yang estetik gitu. Jadi aku merangkum beberapa tips yang selama ini aku dapatkan tips ini dari pengalamanku dulu aku kuliah juga di fotografi Institut Seni Indonesia Jakarta gitu. Yang pertama yang kedua ya, kan tadi sumber cahaya matahari sudah yang pertama. Sebenarnya kalau kita mau foto produk, cahaya yang paling bagus, jam jam hari yang paling bagus untuk memotret itu ada di jam 7 pagi sampai 9 pagi, dan ketika sore ada di jam 3 sore sampai jam 5 sore. Kenapa? Karena di waktu-waktu ini cahayanya itu tidak terlalu keras gitu. Jadi ketika memotret produk itu dia tidak akan menciptakan kontras yang terlalu tinggi. Jadi cahayanya terkesan merata gitu dan lembut, lebih lembut. Jadi lebih enak lah kalau kita foto, nanti misalnya kita edit, dia tidak akan terlalu meribetkan dalam hal harus menerangkan lagi atau menurunkan gelapnya, menurunkan keterangan karena terlalu terang gitu. Jadi lebih lebih simple nanti ketika memotret dan ketika post produksi atau ketika mengedit gitu. Kemudian dan jika bisa ini tips yang sederhana juga tapi sangat efektif. Jangan memotret langsung di luar ruangan atau di bawah sinar matahari langsung. Jadi misalnya di depan rumah nih ada kebun atau apa, usahakan fotonya itu jangan di luar, tetapi di dalam dan di samping jendela, sehingga cahayanya itu masuknya lewat jendela yang tidak langsung. Jadi bukan cahaya yang langsung begitu, tapi cahaya jendela yang sudah terfilter oleh jendela tersebut, entah itu oleh kacanya atau oleh gorden. Jadi dia akan menyebar ke produknya dengan lebih merata gitu ya, atau istilahnya itu, istilah teknisnya itu adalah diffuse light gitu. Nah, kalau ingin memakai cahaya dari lampu, misalnya dalam ruangan rumah ada, misalnya rumahnya ini tidak memungkinkan untuk cahaya dari jendela ya, cahaya matahari jendela, entah karena dempet dengan tetangganya atau ada gedung atau apa di sebelah yang menghalangi akses cahaya masuk, kita bisa pakai cahaya ruangan juga kayak lampu atau apa, kalau lampu kamar atau lampunya lumayan gitu ya. Tapi usahakan dia tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap. Jadi pertimbangannya lagi nanti di pengeditan. Biasanya kalau terlalu gelap masih gampang tuh untuk membuat dia jadi lebih terang. Tapi kalau terlalu terang itu agak susah untuk menurunkan tingkat keterangannya. Kalau di editing biasanya gitu. Jadi mungkin lebih baik agak sedikit gelap daripada terlalu terang gitu. Lanjut Kasil. Dan itu memungkinkan ya Fit untuk Iya, diambil sangat dengan memungkinkan. handphone aja gitu kan ya. Iya, Perlu dengan peralatan handphone yang profesional. kamera belakang ya. Biasanya kamera belakang tuh bagus tuh dibanding kamera depan ya. Dan ya itu kalau kita cuma punya handphone, memang paling tepat adalah mengandalkan cahaya matahari. Menurutku malah jangan pakai flash ya, karena cahaya flash itu malah tidak bisa kita atur apa ya, kekuatan cahayanya. Jadi kita nggak bisa ngatur dia flashnya terlalu terang atau kurang gitu. Kalau kamera DSLR atau kamera profesional yang dilengkapi flash, biasanya kita bisa atur, aku mau cahayanya segini nih, segini nih. Jadi dia nggak akan terlalu liar lah istilahnya. Tetapi cahaya matahari memang tidak bisa kita atur, tapi kita bisa akali tadi dengan cara misalnya kita memotretnya dengan cahaya yang masuk lewat jendela atau di ruangan yang
persebaran cahayanya lebih merata gitu. Atau kalau misalnya mau lebih effort, bisa beli, kalau dulu waktu aku kuliah ya, cara mengakalinya lagi tuh karena anak kosan, dan kosannya biasanya nggak bisa kita atur kayak ruangannya cukup untuk akses cahayanya gitu, bisa pakai kertas kalkir gitu atau kertas yang agak transparan untuk di atas produk, jadi produknya tuh di atasnya dikasih kertas supaya nggak terlalu keras lagi cahayanya gitu. Jadi itu kalau mau effort ya, tapi aku pikir kalau rumahnya sudah punya jendela yang cukup baik cahaya mataharinya di jam pagi yang tadi aku bilang jam 7 sampai jam 9 atau sore jam 3 sampai jam 5 itu sudah cukup bisa dipakai dan tidak dan itu ya syaratnya harus cuaca cerah ya, kalau mendung otomatis tidak bisa gitu. Tapi tenang saja, pasti ada kok masa-masa di mana misalnya hari ini tadi hujan tapi kan sorenya udah nggak terlalu, hujannya udah mulai mereda gitu-gitu. Jadi sangat fleksibel gitu sih, dan menurutku ini paling sederhana gitu dan efektif, sangat efektif kalau kita tahu cara mengakali dan memanfaatkannya gitu. Siap, terima kasih. Oke, kita next. Nah, ini contohnya nih. Tadi aku bilang, jadi ini tuh ada 2 produk sama-sama jeruk, tapi di sebelah kanan itu yang sebelah kiri sorry, yang kelihatan bayangannya pekat banget, itu adalah contoh foto yang diambil ketika cahayanya langsung nih, misalnya di luar ruangan, atau mungkin di dalam ruangan tapi keras banget cahayanya karena di jam yang siang, entah itu jam 12, jam siang yang keras itu, jam intensitasnya cahayanya keras itu jam 11, 12, jam 1, itu biasanya paling keras gitu. Jadi yang tercipta kemudian adalah bayangannya terlalu kontras, seperti itu. Sementara kalau misalnya kita pakai cahaya jendela tadi yang sudah misal terfilter oleh gorden, atau mungkin tadi kalau mau effort ya beli kertas kalkir yang meteran gitu untuk ditempel di jendela kalau mau gitu. Jadi lebih merata, jadi lebih terkontrol karena pertimbangan lainnya kenapa perlu untuk membuat foto produk itu tidak terlalu dramatis kontrasnya kayak yang di sebelah itu, yang sebelah kiri, karena kita kan akan terus-terusan membuat foto konten. Kita akan terus membaca buku dan buku itu akan terus kita foto. Kalau rata-rata visualnya mirip, itu akan menciptakan kesinambungan antara satu dan lainnya. Sementara kalau misalnya tidak terlalu konsisten, misalnya yang satunya kayak yang itu yang uh, apa bayangannya gelap banget, yang satunya tidak, itu kan nanti agak jomplang. Sebenarnya seperti itu sih pertimbangannya. Cuman bukan berarti ketika mengambil foto dengan cahaya yang keras, terus bayangannya menjadi terlalu kontras itu buruk ya. Ada buku-buku yang mungkin bisa kita pakai, kita foto dengan teknik yang kemudian menghasilkan foto seperti yang sebelah kiri. Misalnya buku-buku Kido yang temanya misteri nih, atau kriminal, atau detektif, itu bisa kita manfaatkan tekniknya untuk menciptakan efek yang dramatis kayak gitu. Jadi pertimbangkan juga isi konten buku tersebut gitu. Tetapi yang sebelah yang secara pencahayaan dia lebih merata, itu bisa untuk buku apapun menurutku ya. Jadi lebih versatil aja, lebih bisa diaplikasikan ke semua foto produk buku. Lebih netral lah ya. Yep, ya. Oke, jadi kalau mau yang creepy pakai yang ada shadow ini. Bisa. Jadi nggak apa-apa. Sebenarnya nggak ada yang salah, tapi pertimbangan ini aja, konten bukunya itu seperti apa, dan seterusnya itu lebih memudahkan yang mana untuk antara satu foto dan buku, satu foto buku dan buku lainnya kayak. Betul. Apalagi buku anak kan kebanyakan ceria ya. Iya, benar. Colorful. Nah, itu juga mungkin kayak aku lihat juga kamu kan pilihnya nih, nanti mungkin ada ya di next slide ya yang latar-latar ini ya. Oke, kita next slide dulu. Nah, ini background. Jadi tadi aku sudah tunjukkan yang jeruk. Kita bisa lihat di situ ada background putih ya. Kenapa di sini aku bilang background paling aman dan netral adalah benda putih bertekstur yang tidak memantulkan cahaya. Kalau di rumah kan banyak tuh ya yang bisa kita manfaatkan, entah itu spray, kasur, sofa, tembok rumah gitu, bahkan kertas biasa ya, bukan kertas yang
glossy kayak art paper atau ivory gitu. Kenapa putih? Karena tadi aku bilang putih itu warna paling masuk dimanapun. Dia netral, dia versatil. Semua buku bisa kita foto dengan latar putih. Jadi tidak akan menyusahkan. Misalnya di KPG sendiri kami sering melakukan itu. Dan jadi misalnya di rumah sudah ada spray putih atau apapun itu yang sudah punya dari lama, itu bisa langsung dipakai, nggak perlu beli benda apapun lagi gitu. Atau kertas HVS, tapi kalau kertas HVS dia terlalu putih ya, jadi putihnya tuh bukan putih yang putih nol. Kalau di aplikasi desain itu biasanya kalau kita mau milih warna itu ada pick color picker, itu kalau nol itu putih yang putih murni gitu. Nah itu biasanya dia akan sama, dia akan memantulkan cahaya. Putih yang tidak terlalu putih banget, dan biasanya di rumah juga pasti putihnya bukan yang putih-putih banget gitu kan. Tembok juga pasti agak-agak, dia suhu warnanya tuh agak-agak kekuningan gitu. Spray juga begitu, pasti putih gading atau putih apa gitu. Karena pertimbangannya dan bertekstur itu karena mereka tidak terlalu memantulkan cahaya. Jadi warna putih ini kan sebenarnya punya sifat memantulkan cahaya ya. Dan sebenarnya itu bisa kita manfaatkan supaya jadi lebih merata. Cahaya yang jatuh ke background-nya itu akan membantu supaya produknya jadi kelihatan lebih terang dan lebih merata lah. Sementara, tapi tetap harus diingat bahwa yang menjadi fokus utama itu adalah foto produk, bukan background. Jadi kalau bisa pakai background yang tidak terlalu memantulkan cahaya, kayak apa, lantai keramik gitu. Kalau bisa jangan, karena pasti akan ada pantulannya gitu. Atau kertas yang tadi aku bilang glossy HVS itu juga terlalu keras cahaya, tapi kalau mau dicoba dulu misalnya di dalam ruangan mungkin bisa juga gitu. Kemudian kalau mau pakai background berwarna nih, usahakan warna yang dipakai memiliki kesenadaan dengan buku. Jadi misalnya bukunya warnanya kuning gitu, mungkin background yang bisa dipakai agak punya gradasi kekuningan gitu. Jadi supaya lebih apa ya, eh, lebih harmonis, lebih enak lah di mata. Sebenarnya kalau mau ngomongin soal teori warna bisa panjang banget, tapi yang paling sederhana untuk diingat, misalnya, oh ini di fotonya, di bukunya covernya warna hijau nih, jadi aku bisa pakai nih background yang warnanya kehijau-hijauan seperti itu, atau biru bisa pakai yang kebiru-biruan. Dan sekali lagi ini tidak harus, maksudnya tidak harus selalu seperti ini, karena pasti akan sulit ya kalau misalnya kita selalu memotret buku berdasarkan covernya. Makanya aku kasih yang paling mudah dijangkau adalah dengan menggunakan permukaan atau benda atau kain apapun yang warnanya putih, karena itu akan masuk di semua buku. Atau kalau misalnya di rumahnya nih ada benda-benda dengan warna-warna netral lain yang tidak terlalu apa ya, tidak terlalu kontras, tidak terlalu mencuri mencuri perhatian dibanding bukunya nanti, misalnya abu-abu atau coklat muda atau beige atau krem, itu juga bisa. Jadi warna-warna nude, kalau anak sekarang tuh bilangnya apa sih, warna bumi gitu ya, coklat muda, hijau muda, olive semacam itu juga bisa dipakai gitu. Dan itu ya aku yakin pasti kita punya kok, kayak baju atau jilbab mungkin yang warnanya seperti itu bisa dipakai banget gitu. Kemudian bisa juga menggunakan background sekitar yang dirasa sesuai dengan isi. Misalnya buku-buku itu ada yang temanya tumbuhan misalnya. Kita bisa tuh bawa ke kebun di rumah atau pas lagi jalan-jalan ke taman atau ke kebun raya Bogor atau kemana untuk difoto dengan latar tumbuh-tumbuhan tersebut. Meskipun tadi aku bilang ya kalau bisa jangan di luar ruangan, tetapi itu nggak ada, itu bukan sesuatu yang harus gitu. Tapi nanti aku kasih contoh. Asal kita bisa mengontrol dan ya sambil melihat situasi, sepertinya ini tetap akan oke, itu nggak apa-apa, dicoba aja. Jadi nggak perlu terkungkung oleh suatu apa ya, aturan. Di sini aku cuman ngasih tips yang paling gampang buat mama-mama semua praktekkan gitu. Lanjut, Kasil.
Nah, ini contoh nih buku dengan latar putih. Ini kayaknya ini produk KPG semua. Dan kebetulan aku yang memotret. Jadi memang di kantor itu kami punya satu kain yang biasanya dari zaman sebelum aku gabung di KPG itu sudah dipakai gitu. Dan apa? Rata-rata buku-buku KPG untuk foto di Instagram itu memakai latar kain ini karena memang ini paling cepat, paling gampang deh kalau mau foto buku apapun kita bisa pakai latar ini gitu. Bisa dilihat di sini ada yang aku polos aja di belakangnya gitu kayak cuman kainnya aja terus bukunya eh, jadi bukunya sendiri gitu. Terus ada yang ada pakai daun meskipun daunnya kemudian nggak terlalu banyak karena menurutku itu hanya sebagai aksen, yang utama tetap foto bukunya. Kemudian yang satu aku pakai nih, coba pakai efek-efek, kebetulan waktu itu cahayanya juga lagi bagus banget jadi terciptalah itu tadi aku bilang kan, bayangannya itu kalau kita pakai cahaya langsung bayangannya akan jadi terlalu keras, tapi itu bukan sesuatu yang salah karena kita juga bisa menciptakan efek yang kemudian dramatis seperti yang paling kanan itu gitu. Jadi pinter-pinter aja melihat, mencoba berbagai angle, mencoba berbagai penempatan, siapa tahu kita bisa menemukan hal yang menarik dari pengaturan komposisi dan lain sebagainya gitu. Lanjut Kak. Nah, ini contoh dengan latar warna. Ini misalnya yang paling kanan itu kan di bukunya ada warna pink dan merah tuh, jadi latarnya bisa pakai pink. Kemudian ini yang di tengah, ini dari buku Kido juga. Eh, Sebenarnya dia nggak ada warna birunya, tapi sebenarnya kalau di chart warna gitu, pink sama biru itu adalah warna yang saling berseberangan. Jadi ketika disatukan, misalnya birunya jadi background, itu dia akan semakin membuat si bukunya eh, lebih kontras gitu, jadi lebih Menonjol ya, Fit. menonjol gitu. Nah, ini sebenarnya masalah teori warna yang nanti akan ribet banget, tapi saranku kalau memang mau belajar itu bisa banyak deh di Google atau mungkin besok kita bisa ngobrol lebih jauh. Cuman eh, aku mau kasih contoh aja satu bahwa eh, buku yang covernya seperti apa, kemudian latarnya kita pakai warna yang berseberangan juga bisa menghasilkan visual yang menarik. Sebenarnya yang merah dan yang paling kiri itu yang merah, yang Motherhood Sheila Heti, itu kan juga covernya warnanya hijau. Hijau sama merah itu juga sebenarnya warna yang berseberangan, tapi ketika dijadiin satu dengan background-nya, dia jadi lebih menonjol juga gitu. Nah, kemudian yang paling kanan itu karena buku-bukunya merah, latarnya juga merah, jadi lebih harmonis gitu. Kayak gitu sih. Contoh kalau besok mau mencoba permainan background dengan warna, dan bukunya itu warnanya apa, backgroundnya warna apa, itu dicoba aja. Saranku sih sering-sering ngelihat penerbit-penerbit di luar negeri kayak Penguin, kemudian Vintage, Simon and Schuster, mereka tuh sering konten Instagramnya itu rata-rata foto buku gitu. Jadi mungkin bisa jadiin referensi atau mungkin Bookstagram Indonesia juga banyak banget yang fotonya keren-keren, itu juga bisa gitu. Dan ini tuh mereka banyak yang belum memakai properti ya, Fit, ya, maksudnya Iya, banget ya. mereka nggak pakai properti. Salah satu yang paling menurutku penting ya. Jadi kita tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mengatur properti ini di sini, gimana komposisinya, hanya dengan memanfaatkan kombinasi warna dan juga tadi kalau yang putih latarnya putih, bagaimana memanfaatkan cahaya masuk dengan tadi yang sudah aku sebutkan, bagaimana dia bisa menghasilkan foto yang lebih harmonis dan lain sebagainya. Jadi nggak perlu beli ini itu, nggak perlu ngatur banyak properti. Harapanku ini akan lebih mempersingkat waktu mama-mama semua untuk membuat foto buku yang menarik gitu. Itu. Dan sederhana, jadi tidak, bahkan hal yang sederhana pun bisa kita buat jadi bagus kalau kita tahu caranya gitu. Sip. Next. Enggak ya? Enggak berubah. Next, lanjut. Enggak, maksudku udah pencet. Nah, ini contoh yang bukunya misalnya lagi jalan keluar nih, lagi liburan sama
anak-anaknya kemana gitu. Salah satu buku Kido, Petualangan di Alam tuh judulnya. Sudah tentu ini ceritanya pasti di luar ya, di outdoor begitu. Kemudian latarnya menggunakan foto hutan atau apa, mungkin bukan hutan juga sih, tapi banyak pepohonan, jadi make sense gitu. Jadi oh iya, jadi bisa juga seperti ini. Misalnya ada buku Kido yang temanya laut atau sungai. Kebetulan misalnya mama besok ada rencana mau ke laut juga, ke pantai gitu. Bisa juga difoto dengan latar pantai sambil dipegang seperti ini, sederhana seperti ini itu nggak masalah gitu. Asal antara background dan buku itu jadi punya cerita, jadi saling ada kesinambungan, saling apa ya, klop gitu. Kayak gitu, itu juga bisa. Yang di tengah itu kayaknya mungkin spray aja sih atau selimut, sebenarnya bisa kelihatan berantakan kayak gitu, tapi dia pakai permainan cahaya dan apa namanya, bayangan tuh. Jadi sisi sebelah sana ada cahayanya, sisi sebelah kanannya gelap gitu. Ini juga bisa kayak misalnya jendelanya kecil nih, nggak bisa nih kalau untuk buku yang banyak nih harus gimana, bisa di lantai terus pintunya dibuka, dimainin aja komposisi cahaya yang seperti itu juga bisa. Kalau misalnya besok mau ngambil foto buku yang banyak gitu. Kemudian yang paling kanan, nah itu juga kan sebenarnya sederhana banget ya. Mungkin rumah Indonesia tidak seperti itu, tapi kalau kita punya sudut di rumah yang cantik, yang kita suka, entah itu ada bunga atau ada meja kecil, bisa kita manfaatkan untuk memotret juga gitu. Jadi kesannya dia akan jadi lebih intim bukunya karena itu ada di lingkungan kita yang kita kenal sehari-hari, rumah biasa yang orang biasa yang membaca buku itu gitu. Dan bagi pemirsa, bagi audiens itu akan jadi lebih relate juga karena ini buku yang dibaca oleh sebuah keluarga, yang ditunjukkan oleh sebuah rumah. Dan itu juga bisa ditunjukkan lewat mungkin ketika bukunya difoto di atas tempat tidur atau difoto di sofa, di benda-benda yang familiar lah untuk ada di sebuah rumah seperti itu. Kesannya jadi homey semacam itu. Dan itu bisa membedakan antara foto yang memang konten kreatornya ini mewakili institusi dan pribadi ya, Fit ya. Iya, benar. Ini aku jadi suka lebih nih yang foto tengah personal. ini. Oh iya benar. Yang foto tengah ini juga dia kan kayaknya pakai baju ya nggak sih? Iya, kalau nggak baju selimut ya intinya bukan kain yang mahal gitu kan, cuman selimut atau apa, ya udah digelar aja di lantai. Kalau jendelanya kecil nih misalnya nggak cukup nih, kalau bukunya banyak gimana ya, bingung. Dia taruh aja di lantai, pintunya dibuka. Ketika pintu dibuka kan akan tercipta cahaya yang masuk sebelah sini gelap gitu. Itu bisa dimanfaatkan juga gitu. Kalau di kantor kami, aku nggak naruh di sini. Di kantor kami tuh kayak ada ada sudut yang bukan sudut, jadi ada ruangan yang banyak jendelanya. Nah, jendelanya itu ada kerai yang kayak apa sih namanya, yang kalau ditarik itu nanti dia akan terbuka, kalau diginiin dia akan tertutup. Nah, itu ketika cahayanya bagus, dia akan menciptakan ketika mataharinya lagi bagus nih, dia akan menciptakan kayak garis-garis cahaya dan bayangan yang bagus juga. Itu juga biasanya dimanfaatkan juga di KPG gitu. Jadi ya udah nggak perlu ribet-ribet harus nyusun gimana-gimana. Lihat aja keadaan sekitar, lihat aja rumah kita biasanya, kita yang paling tahu gitu. Bagaimana sih jatuhnya cahaya ini, bagaimana sih kalau aku giniin dia akan jadi seperti apa, kalau aku pindahkan benda ini ke sini, yang tercipta nanti seperti apa gitu. Dan itu bisa berbagai angle ya, Fit, yang nggak harus di covernya doang nih, kan bisa dari punggung. Iya, punggungnya juga bisa gitu. Oke, next. Oh, ini masih warna, oke. Nah, ini dengan warna netral. Kalau misalnya pengen coba-coba ya besok kayak udah putih bosen nih gitu. Atau kalau yang tadi aku bilang backgroundnya berwarna itu ribet karena mungkin harus beli kertas atau bajunya nggak ada yang warnanya cocok atau apapun. Kebetulan misalnya di rumah kita punya tembok yang warnanya agak mute, agak apa ya, agak tidak terlalu terang gitu warnanya, atau
Ya pokoknya warna-warna yang tidak putih tapi cukup masuk lah, cukup dia tidak, ya aku bilangnya warna mute ya, aku nggak tahu nama lainnya. Itu juga bisa dimanfaatkan gitu, abu-abu, warna krem krem kecoklatan atau olive semacam itu. Itu juga bisa kita pakai. Jadi tidak dilihat aja di rumah tuh ada apa yang kira-kira bisa dimanfaatkan, dicoba aja gitu. Kayak gitu. Sebenarnya kalau melihat dari contoh yang aku kasih dari awal sampai sekarang, kita bisa ngambil satu benang merah, yaitu foto-fotonya cenderung memiliki, dia cenderung minimalis dan cenderung memiliki white space, atau kalau itu istilahnya white space, tapi intinya adalah ruang yang cukup kosong di mana jadi memberikan apa ya, kayak bukunya ini jadi fokus utamanya gitu, kayak di paling kanan ini yang belakangnya hijau, itu kan atas dan bawahnya itu kosong banget kan. Sebenarnya kita tidak perlu takut sama ruang kosong, karena justru itu akan memberikan kesempatan bagi bukunya untuk jadi lebih menonjol gitu. Atau yang di sebelah, yang di tengah itu, sebelah kanan, atas, kiri, dan bawah itu juga banyak ruang kosong gitu. Itu juga nggak masalah. Jadi nggak harus selalu penuh properti. Yang penting jangan takut, intinya jangan takut sama kelihatan kosong, karena itu bisa jadi senjata juga, jadi kekuatan juga supaya produknya itu jadi lebih jadi fokus utama dari foto tersebut gitu. Lanjut kasih. Nah ini ya properti tadi kayak Mbak Fitria ya, kayaknya aku lihat di Instagramnya dan beberapa mama lain, aku melihat mencoba membuat foto dengan memberikan properti. Itu nggak apa-apa dan oke banget gitu, tapi memang kelemahannya adalah kita akan jadi butuh waktu untuk mengeset properti-properti tersebut gitu, apalagi belum lagi nyarinya gitu kan, nyari oh aku mau pakai boneka tapi bonekanya banyak, bingung boneka yang mana nih, atau mau pakai apa, pulpen atau apa, tapi pulpennya lupa ditaruh di mana, itu kan sangat repot ya kayaknya. Jadi makanya dari tadi aku mau memberikan contoh yang nggak perlu pakai hal-hal itu gitu. Tapi kalau misalnya mau, itu juga bisa dan akan sangat bagus ya. Tapi memang harus membutuhkan lebih banyak kesabaran karena harus mengaturnya tadi, dan apalagi kita punya mama semua punya anak gitu yang harus dikasih perhatian gitu, takutnya nggak sempat. Tapi boleh gitu, bukan boleh, silakan silakan bereksplorasi. Di sini aku cuman ngasih tips aja. Yang pertama, jangan biarkan properti itu malah mendistraksi dan merebut point of interest-nya atau buku itu sendiri. Selalu diingat bahwa buku ini adalah fokus utama dalam foto. Jadi properti apapun yang ingin dimasukkan itu dia tidak boleh sampai menutupi si bukunya. Menutupi ini bukan berarti ditaruh di atas bukunya gitu ya, enggak, tapi menutupi bisa jadi dia mengambil, mencuri perhatian dibanding si bukunya itu gitu. Terus yang kedua, gunakan aja benda-benda umum yang ada di rumah kayak tadi yang sudah dibilang Mbak Fitria. Jadi kayak pensil, cangkir kopi, tanaman, boneka apapun itu yang mudah, nggak perlu beli. Lanjut kasih. Nah, ini 3 contoh bagaimana memakai properti di foto buku. Aku selalu melihat kayak kalau mau pakai properti disesuaikan dengan bukunya nih tentang apa sih. Tapi itu tidak harus selalu ya. Cuman yang supaya ada cerita yang disampaikan dalam foto tersebut akan lebih baik jika seperti itu. Misalnya yang paling kiri itu bukunya tentang memasak gitu. Vegan and vegetarian one dish dinner. Jadi resep masakan makan malam untuk vegan gitu. Dan di sekelilingnya properti yang dipakai ya yang berhubungan, ada bahan masakan, ada sendok, ada piring, ada bed seperti itu. Kemudian yang di tengah itu buku tentang seorang seniman, dan yang dipakai ya kemudian ada kuas, cat, kertas, dan terakhir aku jujur kurang tahu ini bukunya tentang apa. Tapi karena covernya sangat colorful dan mempunyai banyak warna, akhirnya properti yang dipakai juga yang colorful, meskipun tidak terlalu colorful supaya tidak mengambil
fokus utama si buku itu. Jadi bukunya udah colorful, terus ditambahin banyak properti yang juga warna-warni gitu kan akan mendistraksi gitu kan. Jadi pinter-pinter aja menaruh propertinya dan memilihnya berdasarkan bukunya. Jadi ingat lagi-lagi bukunya adalah yang utama. Jadi properti yang dipakai yang bisa berhubungan atau kalau tidak bisa menenhance meningkatkan estetika bukunya. Jadi kayak yang terakhir yang di paling kanan itu properti yang dipakai juga warna-warni gitu. Kayak gitu. Dan lagi-lagi nggak perlu beli baru ya. Mungkin di rumah misalnya ada pensil warna anak atau boneka atau kertas warna-warni buat anak-anak biasa ngelipat bikin prakarya itu juga bisa dimanfaatkan. Piring, sendok, garpu, gelas, cangkir itu juga pasti ada kan bisa kita pakai gitu. Oke. Bahkan gimana Fit? Lanjut dulu. Bahkan tanaman juga bisa gitu. Di KPG itu ada tanaman-tanaman rambat yang cantik kalau dipakai untuk foto juga biasanya aku pakai gitu. Gitu sih. Sip. Iya ya, karena kan dalam beberapa kasus kadang kami nemuin gitu ya gambar-gambar orang-orang memfoto buku tapi kemudian di sekelilingnya sebenarnya kadang bagus ya Fit ya. Yang orang foto buku terus kemudian dikelilingi sama buku-bukunya juga gitu kan. Tapi kadang-kadang buku-bukunya itu ternyata lebih mencuri perhatian jadi kayak jadi gue nggak lihat si foto yang di tengahnya tapi aku akhirnya ngebaca tulisan yang ada di sekitarnya. Nah kayak itu gitu. Salah satu. Kecuali memang tulisannya itu sangat kecil, jadi ada sering lihat juga ada beberapa bookstagram yang memakai dia kayak kertas-kertas yang dirobek itu loh Fit. Nah kayak gitu itu kan tulisannya tidak terbaca. Bagus gitu warnanya gitu. Fit mungkin boleh aku potong sedikit. Ada yang nanya nih tadi kayak misalnya kan dari tadi ini kayaknya aku agak balik lagi sedikit ke soal cahaya. Jadi kayak misalnya tadi ada yang nanya tuh kenapa dari Mama Rosdiana nih, maaf Kak kalau misal sedang mendung bagaimana ya? Mendungnya tergantung sih Mama Rosdi ya panggilannya ya. Di rumah lampunya itu yang putih atau yang agak ke oren-orenan ada kan yang kayak gitu? Ada. Mama Rosdi boleh ini ya buka suara kalau misalnya. Nggak apa-apa. Atau di chat juga nggak apa-apa sih. Lampu agak kuning, bukan yang kuning banget yang tahu kan lampu untuk yang kayak buat ngeremin ayam ya. Iya, bukan kan? Kita punya juga tuh lampu ngeremin ayam tuh. Itu sebenarnya udah cukup. Kalau lampu yang sebenarnya malah oke tuh kalau apa sih ada kan aku lupa namanya. Lampu yang dia tuh agak kekuningan warm suhunya itu agak kekuningan. Itu sebenarnya sudah bagus ya. Terutama kalau dia cukup terang untuk menciptakan menerangi sebuah ruangan dengan baik gitu. Itu sudah bisa dipakai untuk memotret asal yang biasanya jadi masalah nih kalau memakai lampu dalam ruangan itu baik kan kita kalau motret kan dari atas gini ya bukunya di bawah biasanya tuh karena kita menutupi jalannya cahaya itu bayangan kita terpantul gitu di permukaan foto produk yang kita mau foto. Nah itu aja sih yang pinter-pinter untuk diatur mungkin fotonya dari angle lain atau foto punggung bukunya aja gitu. Tapi nggak masalah, dicoba dulu aja. Jadi kalau mendung bisa seperti itu, atau kalau nggak ya udah tunggu aja besoknya begitu pas nggak mendung lagi. Tapi kalau foto di bawah lampu gitu misalnya, itu gimana menurutmu? Nggak apa-apa asal lampunya bagus. Kayak aku tuh di kosku yang di Jogja dulu ya, itu kan lampuku itu sama kayak gitu, agak kekuningan dan tembokku putih. Jadi itu sangat membantu ketika aku memotret hal-hal yang kecil gitu, karena tembok putihnya membantu memantulkan cahaya, jadi lebih tersebar merata di sebuah ruangan. Kemudian cahayanya jadi kuning, lampunya kuning itu malah membuat kesan homey, kesan nyaman, kesan yang apa ya, yang ya kekeluargaan mungkin aku nggak tahu istilahnya intinya jadi terasa rumah gitulah.
Tapi aku kan belum tahu juga sih itu lampunya kayak gimana. Dicoba aja dulu makanya. Nanti misalnya besok kalau habis ini mungkin besok-besok kita ada kelas lagi atau apa kita bisa lihat tuh hasilnya kira-kira seperti apa gitu. Dan dicoba, yang penting dicoba dulu. Tapi kalau misalnya memang tidak seideal itu, saranku ya tunggu aja besoknya gitu pas nggak mendung lagi. Paling gampang. Tapi intinya nuansa-nuansa yang kayak lampunya agak kekuningan itu nggak masalah gitu ya. Tapi Nggak masalah. itu mungkin bisa berlaku, bisa cocokin sama nuansa bukunya kayak kamu tadi kan. Ada kalau yang creepy bisa pakai yang kayak gini. Nah kalau lampu yang agak kekuningan gitu pas lagi cuaca mendung tuh buku apa? Buku-buku ini ya kayak Buku yang mewarnai. Buku aktivitas bersama anak dan orang tua itu bisa, atau itu buku-buku klasiknya Kido yang Alice in Wonderland, kemudian dan itu bisa tertolong dengan background yang dipakai, misalnya backgroundnya pakai selimut yang putih atau tempat tidur, itu kan kesannya jadi mau ini nih, mau bacain dongeng buat anak nih, kayak ada cerita yang bisa disampaikan kemudian dari sebuah foto itu gitu. Meskipun misalnya situ nggak ada subjek manusianya, tapi setting yang seperti itu, lampu dalam ruangan, kemudian background yang terkesan nyaman kayak selimut atau kasur, atau dikasih secangkir kopi misalnya, itu sudah cukup bagus untuk menyampaikan sebuah cerita dengan buku yang ada gitu. Jadi banyak cara ya, jadi nggak harus ribet lah, intinya pakai aja dengan apa yang ada di rumah gitu. Tapi ya itu tadi dicoba dulu, karena kalau belum nggak tahu juga hasilnya gimana. Ya, tapi aku suka sih poinnya. Intinya bahkan untuk memanfaatkan cahaya pun itu bisa jadi ini ya, tambahan cerita gitu dia. Bener. Apalagi kalau misalnya jendelanya terkena, misalnya nih ya, jendelanya tuh terkena butiran air dari hujan, itu juga kita bisa foto Cantik gitu. banget. Kalau jendelanya estetik ya, kan Ya, jendela estetik. estetik. Itu juga bisa gitu. Jadi dilihat, saranku ya lebih peka aja sama sekeliling dan melihat dengan lebih jeli aja yang mana yang bisa dijadikan bahan atau foto background kayak gitu. Nah, tunggu duduk sini ya, nak. Mama foto dulu. Mumpung lagi rintik di depan. Gitu. Oke, oke. Karena manfaat itu ya, nangkap momen juga ya, Fit. Bener, nangkap momen. Nah, ini ada lagi nih, kalau yang soal latar, itu Mama Irma sharing. Biasanya pakai Canva juga untuk desain background. Kalau boleh tahu, aku lihat Instagramnya aja. Apakah sudah ada yang pernah dibuat di Instagramnya? Mungkin Mama Irma bisa chat, atau kalau mau open mic. Iya, boleh. Mama Irma boleh sharing juga gitu misalnya. Sambil aku cek Instagramnya ya. Oke. Irma. Boleh nih kita gantian sharing, share screen sama Irma. Irma Permatasari, aku cari aja deh. Nggak nemu tadi. Atau nanti ya setelah ini kita lanjut dulu, Fit. Oke, Boleh deh. nanti ada nih contoh-contoh dari Mama Irma, boleh dibantu share screen ininya aja. Timeline Linknya boleh. Gitu, jadi kita bisa saling belajar. Oke, next. Aku udah ganti share ini tapi lupa di share screen. Kalau share screen harus keluar sih. Dah. Lanjut, Fit. Oke. Terus kemudian ada yang aku sebutnya, aku nggak tahu kalau orang lain ya, tapi aku bilangnya ini foto interaksi. Jadi buku itu kan sebenarnya sebuah produk yang end user atau pemakai akhirnya adalah pembaca gitu, manusia gitu. Jadi menurutku ketika kita membuat foto interaksi di mana ada unsur manusianya dalam memotret atau membuat foto buku tersebut, itu akan terasa lebih personal
lebih relate dengan orang lain, lebih hangat dan ada kesan kedekatan gitu. Apalagi kalau Mama di sini fotonya bareng anak gitu ya. Jadi rasanya tuh bakalan lebih terasa aja kedekatan dengan anaknya ketika diposting gitu ya. Kemudian karena buku-buku Kido ini kan bukunya rata-rata untuk anak ya, dan foto interaksinya jadi bisa berupa foto membaca bersama, mewarnai bersama, atau anak yang melakukannya sendirian. Dan biasanya kan juga ada orang tua yang nggak mau muka anaknya tampil nih di medsos, pokoknya aku nggak mau tuh privasi gitu. Itu juga bisa kok kita tetap buat foto interaksi yang tanpa menampilkan wajah gitu. Bahkan kontak dengan makhluk hidup lain, entah itu anjing, kucing, peliharaan di rumah, ada bebek juga bisa, hamster, apapun itu bisa menambahkan kesan personal dan hangat gitu. Jadi bahkan tangan aja tadi aku bilang nggak perlu wajah anaknya ditampilkan, hanya dengan menggunakan tangan itu sudah cukup. Lanjut kasih. Nah, ini aku ada beberapa contoh. Yang pertama itu ada anjing, terus bukunya ditaruh, ada interaksi dari si anjing ke bukunya. Kan kesannya jadi, ih lucu banget gitu. Kayak kalau punyanya kucing juga nggak apa-apa, kucingnya si majikannya itu disuruh, ayo kamu kan sudah saya beri makan selama ini, sekarang gantian kamu bantuin saya gitu. Terus dijadiin properti foto itu juga bisa gitu. Jadi hewan. jadi kan orang itu suka sama sesuatu yang imut, lucu gitu kan. Jadi bisa untuk membangkitkan emosi tertentu juga gitu. Apalagi kalau misalnya bukunya tuh bisa ada hubungannya dengan si kucing atau si anjingnya gitu, misalnya ensiklopedia tentang kucing, tentang anjing kayak gitu. Kemudian yang kedua itu ada foto interaksi bareng orang tua dan anak. Ini fotonya tentu saja harus difoto oleh orang ketiga atau enggak dengan menggunakan tripod ya, tapi tidak harus seperti itu. Jadi misalnya anaknya saja yang membaca itu juga boleh. Kalau misalnya nggak mau wajah anaknya tampil, pokoknya nggak boleh. Difoto dari belakang aja nggak apa-apa. Jadi misalnya dia lagi duduk atau lagi tengkurapan, aku nggak nemu contohnya soalnya. Terus difoto badan belakangnya dan sebagian bukunya itu juga bisa gitu. Atau misalnya yang di sebelahnya kalau mau bisa foto bukunya ditutupin di muka gitu, lagi pura-puranya baca gitu juga bisa gitu. Dan yang terakhir tangan aja itu juga nggak masalah. Yang penting ada unsur makhluk hidup, menurutku itu akan membuat fotonya jadi lebih hidup juga gitu. Yang terakhir misalnya lagi ini nih mewarnai bersama, jadi bisa ada foto tangan ibunya megang pensil warna, yang satunya foto tangan anaknya kecil juga lagi mewarnai. Jadi kan bisa kelihatan perbandingan ukuran tangan ya, jadi orang juga pasti tahu lah ini orang tuanya, ini anaknya kayak gitu. Juga bisa. Nggak harus mewarnai sih, pas lagi baca buku atau megang buku seperti itu juga bisa. Dan kayaknya tuh nggak susah nggak sih, tinggal tangan satu di buku, anaknya di sebelah sini terus modelnya dari atas. Tapi ya nggak tahu sih. Kayak gitu. Lanjut Kak. Nah ini terakhir sih. Kalau jujur aku kalau habis memotret, biasanya aku ngedesainnya langsung di Adobe Photoshop yang di laptop, karena lebih biasa aja sih dengan itu dari dulu, dan layar laptopku lebih lebar, jadi lebih memudahkan untuk melihat detail-detail gitu. Jadi lebih gampang kalau tahu ada yang miss, ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu di crop dan lain sebagainya, itu lebih gampang di laptop. Tapi kalau misalnya mama-mama di sini hanya inginnya pakai yang gampang gitu, yang tinggal ambil di handphone ada semua gitu, bisa pakai aplikasi-aplikasi ini. Yang pertama ada Adobe Lightroom, ini oke banget untuk mengatur filter, mengatur keterangan, kegelapan, kontras, dan lain sebagainya. Ini udah lengkap banget, dan aku sempat pakai dulu, meskipun sekarang sudah tidak. Kemudian ada VSCO, kayaknya pada tahu lah ya kalau aplikasi ini sudah banyak packingan filter yang estetik juga, misalnya pengen menghadirkan foto-foto Instagram dengan filter tertentu di semua foto misalnya, bisa pakai ini. Dan yang terakhir ada Canva. Ini aplikasi desain online. Sebenarnya tadi ada yang nanya juga kan kalau bikin background pakai Canva tuh gimana, bisa, sebenarnya bisa banget.
Tapi setahuku ini ada yang premium gitu ya. Jadi kalau pengen mengakses hal yang tertentu tuh harus bayar. Tapi sebenarnya yang gratis pun sudah sangat cukup untuk mendesain gitu. Aku di sini sengaja tidak bicara soal desain karena pengalaman sebelumnya kalau aku bicara soal desain pasti sangat teknis, sangat apa ya, sangat biasanya tuh audiensnya adalah orang-orang yang kira-kira sama gitu. Jadi desainer juga atau apa. Jadi aku takutnya kalau aku ngomongin desain nanti aku malah terlalu teknis dan tidak bisa menyampaikan materinya dengan baik. Nanti jadi ini aku kasihnya materi yang memotret aja karena menurutku semua bisa gitu. Dan tipsnya jangan juga sangat mudah. Kalau misalnya habis ini pengen ngobrolin soal desain, ada yang mau nanya soal mendesain juga bisa gitu. Jadi kita bagian desainnya kita bisa saling sharing aja gitu ya. Mungkin itu aja sih dari aku, Kasil. Silakan Ibu Mama-mama kalau misalnya ada yang mau bertanya, ada yang mau sharing, silakan. Thank you banget, Fitri. Hari ini Oh, ini ada yang pakai Snapseed. Aku belum ya. pernah sih, jadi aku nggak tahu. Mungkin mama yang mau sharing juga boleh. Hari ini kita fokus, maksudnya kalau ngomongin media sosial dan bikin konten buku untuk dipajang di media sosial itu memang banyak banget ya, apa namanya, seginya yang harus dibahas. Salah satunya foto, kemudian nanti ada next step-nya mungkin kayak bikin video, terus bikin video juga macam-macam ya. Ada yang video untuk YouTube, ada yang video untuk Reels, untuk TikTok, gitu. Dan ini kira-kira untuk ininya dulu ya, foto. Oh, satu lagi mungkin satu yang aku lupa, bukan hanya visual kan, tapi kita juga harus bikin copywriting-nya. Nah, itu Iya, benar. Tuh Kasil itu ahlinya. juga nanti itu next lagi aja, biar nggak terlalu panjang. Gitu sih kira-kira. Dari mama-mama ada yang mau bertanya mungkin? Ini ada sih beberapa yang kayak Ini baru muncul dari Mama ada Ros. yang Kak, apakah boleh ambil foto salah satu halaman? Oh iya boleh banget. Sorry aku belum menampilkan satu pun ya yang hanya menampilkan isi bukunya. Sebenarnya boleh banget karena itu juga penting ya. Maksudnya orang juga jadi punya gambaran isi bukunya seperti apa. Di KPG pun kami sering ada rubrik namanya icip-icip buku. Jadi itu isinya cover buku dan isi di bukunya tuh kira-kira apa. Jadi ada kayak apa ya, intip-intip di dalam tuh bahas apa dan lain sebagainya. Dan coba aja nanti mungkin bisa dicek di Instagramnya KPG. Di Kido juga kayaknya ada kok. Tadi aku ngecek kayak beberapa halaman dari buku tertentu itu ada fotonya juga. Dan itu nggak apa-apa, boleh banget gitu. Biasanya yang tidak boleh adalah kalau kita ngebacain seluruh buku. Biasanya mungkin itu rambu-rambunya salah satunya kan. Beberapa waktu sebelum ini kami juga sering ditanyakan sama misalnya dari taman baca tertentu, boleh nggak ya kami bikin acara read aloud gitu kan? Boleh banget bikin acara read aloud, tapi kalau offline itu bebas, boleh dibaca kayak karena kan anak-anak itu ingin mendengarkan kan cara membacanya, kemudian cara kalau read aloud tuh ada emosi yang ini kan ditampilkan ketika offline itu gitu. Tapi kemudian ketika itu online, kadang-kadang kalau kami dari penerbitan karena ada persoalan hak cipta dan sebagainya, memang kami menyarankan untuk tidak membaca secara keseluruhan gitu. Boleh menampilkan bukunya misalnya sebagian saja, atau kalau lagi di read aloud itu menampilkan secuplik kisah yang bisa sepenggal cerita yang ditampilkan gitu secara online ya, karena disebarkan melalui media yang lebih luas. Seperti itu sih kira-kira. Jadi boleh banget foto salah satu halaman isi buku, beberapa halaman, nggak cuma satu doang juga boleh, selama kayak misalnya, kecuali nih misalnya bukunya ada 10 halaman, 10-10-nya fotonya semua ini apa kayak di spread semuanya tulisannya. Nah itu biasanya nggak boleh, kayak bahkan kami di penerbitan pun ini ya Fit, kita fotonya tuh kayak sebagian Iya, cuman satu angle tertentu yang close kayak up gitu-gitu aja. gitu. Kalau komik nggak semua frame Benar. di
kasih lihat gitu, misalnya di highlight beberapa ininya supaya fokus cerita misalnya mau kemana, atau fokus adegan yang ingin diambil apa dari buku tersebut, begitu kira-kira. Berarti ini ada lagi Fit yang nanya, Mama Siska, berarti nanti kita foto fit aja ya Kak, boleh reels atau video. Kalau untuk ini ya, secara praktik komunitas rebahan bikin kontennya seperti apa sih yang diharapkan? Nah, itu boleh foto, boleh video, boleh reels, itu bebas untuk fitnya gitu. Bener kan ya, Mama Dika? Mama Dika mana nih? Iya, bener kok. Boleh apa aja. Boleh apa Kan aja. nanti waktu itu juga ada sih pertanyaannya kayak apakah poinnya berbeda-beda atau gimana. Kalau nggak salah sih poinnya sama, tetap satu, dihitungnya satu konten. Cuman kita emang ada karena ada apa sih namanya yang dari apa namanya dari Mbak Lani itu kayak reward gitu loh. Waduh, gelap amat nih. Coba kita nyalain lampu dulu. Ini lampu ayam nih, lampu ayam. Lagi dierem ya Mama Dika ya. Dingin di sini kebetulan. Oke. Iya, apa namanya? Jadi kayak nanti bakalan ada kayak pilihan gitulah. Pasti kelihatan karena effortnya lebih heboh gitulah, kita hargai. Betul. Sama aku dulu tuh sering ikut pelatihan, ya pelatihan di kampus maupun di inilah ya tempat kerja gitu. Aku ingat fasilitatorku tuh bilang, ditanyakan hal-hal yang kayak gini juga kan, kayak misalnya Kak ini nanti berpakaiannya boleh seperti ini enggak, atau nanti kayak pas kita ikut permainan ini boleh begini enggak gitu, atau nggak boleh. Kadang-kadang hidup itu kan nggak harus hitam putih gitu kan ya, ada abu-abu. Dan aku suka jawaban fasilitatorku pada masa itu sih, kayak dia bilang, kamu hidup mau yang minimal atau yang maksimal, kayak gitu. Jadi kan kalau kita mau berupaya sebenarnya dalam konten ini juga kayak nggak ada yang salah, nggak ada yang benar sih, apapun boleh, bebas, tinggal kita kan melihatnya kayak apakah teman-teman sudah berusaha semaksimal mungkin atau belum, mau tetap. Kalau Mbak Ayu tuh istilahnya bahkan untuk dunia menulis ya, dia bilang kamu itu pilihanmu untuk tetap pada kedangkalan tertentu atau kamu mau lebih dalam lagi gitu sih kira-kira. Nah ini aku tadi bawainnya baru foto karena menurutku tuh paling mudah. Soalnya kalau desain bayanganku tuh udah teknis banget gitu loh. Tapi kalau misalnya ada yang mau nanya di sini nggak apa-apa. Tadi ada yang nanya pakai Canva untuk desain burung, Mama Irma mungkin bisa di-share aja. Gimana? Kelihatannya yang Mama Irma punya udah ini ya, Fit, banyak yang pakai Canva juga ya. Nah ini aku tuh nggak nemu yang mana sih yang akunnya, bingung. Mai. Namanya Mai _ Permatasari. Oh itu Mai. Oh ya oke. Jadi nyariin nama siapa, Irma mana? Irma. Emang kalau di dunia medsos ini yang kita tahu cuma nama akunnya doang. Iya itu nama Gahul. Iya udah beberapa kali sih bikin yang dari Canva, karena itu menurut aku memudahkan sih ya. Memudahkannya itu kadang kan kita juga pas nyari background itu kadang nggak sesuai ekspektasi kita ya, backgroundnya misalkan kayak lantai temboknya atau pencahayaannya. Jadi biasanya aku lebih suka pakai Canva sih, karena kan kalau di Canva kita bisa atur cahaya, terus juga bisa pakai pernak-pernik yang icon-icon yang sesuai sama buku yang lucu-lucu gitu sih. Ini aku udah lihat udah bagus kok ini mah. Cuman aku paling suka yang di part bawah, agak ke bawah, yang selang-seling sama putih itu, yang oranye putih, nanti putih lagi, terus warna oranye lagi putihnya, itu menurutku kayak catur. Ini oke banget sih menurutku, sangat Instagramable mungkin karena dulu waktu aku kerja di toko buku, aku sempat kerja di toko buku, aku juga sempat membuat yang seperti ini gitu. Cuman yang bagian ke atas ini kan udah mulai. Nggak sih, Fit? Nggak bisa ya? Aku ya. Nggak bisa kamu. Mama Irma nih bisa. Nggak bisa. Iya, coba Mama Irma di-share aja. Biar kita bisa sama-sama melihat. Gimana caranya ya? Aku nggak tahu kenapa gimana nih caranya, aku belum tahu. Nah ini kayaknya setelah aku jadikan co-host ada muncul ini tombol share screen.
Maksudnya kita jadi masuk ke Instagram kita gitu ya? Iya, dari website kan bisa. Nggak bisa ya? Ini pakai handphone atau pakai laptop? Iya, pakai handphone mamanya aku. pakai. Iya, pakai handphone aku. Pakai handphone ya, aku baru lihat juga. Oke, sip. Aku deh yang ini share screen biar kita sama-sama lihat. Aku tutup dulu ya, Fit, yang punyamu. Iya, Terus tutup aja. aku buka yang Instagram. More, share screen. Salah cuy. Jadi ini nih gue. Tunggu. Punya aku jadi share screen. Mana nih? Ini. Oke, video gue udah nggak terlalu. Sip, muncul? Nah, sip. Oke, Yang my search. my_permatasari. Nah, sip. Matiin videoku dulu ya. Agak aneh. Oke, sip. Nah, ini punya Mama Irma. Yang mana Fit yang tadi kamu bilang? Yang ke bawah. Nanti ada selang-seling kayak catur gitu putih oranye.